Oke, selamat sore Bang Roy. Sore Bang. Bang Roy, kali ini kita mau coba ngebahas soal penerawangan yang kemarin Bang Roy sudah lakukan dan ada beberapa terbukti penerawangan dari Bang Roy sendiri. Mungkin bisa diceritain Bang apa aja kemarin? Ya, saya juga ada menerawang salah satunya musibah kereta api itu ya Bang ya. Kecelakaan kereta api, dan nanti saya melihat masih banyak lagi kecelakaan yang ada di Indonesia ini Bang. Dan saya melihat seperti ada huru hara nantinya nih Bang. Gitu, di sini. Terkait apa aja Bang? Mungkin sebelumnya mengenai musibah-musibah yang ada di tanah air. Contohnya tadi udah disebutin kecelakaan atau musibah di darat ya. Iya, di darat. Apakah nanti di laut atau udara pun akan ada kah? Kalau di laut ada nanti Bang. Seperti apa Bang? Seperti kayak gempa gitu Bang kan. Gempa dan ada kapal yang akan tenggelam. Itu terjadi dalam kurun waktu berapa bulan mungkin Bang, kalau bisa diterawang? Di bulan apa gitu? Pertengahan bulan kah atau Di tahun ini saya belum melihat jelas, intinya di tahun ini adanya Bang. Gitu, di tahun ini. Apakah ini terkait dengan tahun 2024 itu bisa dibilang sionya naga kayu ya? Iya. Itu yang menyebabkan akhirnya di tahun naga kayu itu menjelaskan bahwa akan banyak kejadian yang terjadi di tahun ini, atau gimana? Iya, terkait itu juga Bang. Dan banyak sekali nanti kayak artis terutama ya Bang ya. Ada beberapa nanti yang akan gempar kasus-kasus narkoba tersebut penangkapan. Oh, berarti di tahun 2024 Iya. ini akan lebih banyak. Akan lebih banyak. Iya. Kasusnya. Kalau untuk kasus-kasus artis perceraian gitu, angka perceraiannya mungkin seperti apa Bang? Karena banyak sekali nanti juga artis yang akan redup ya Bang ya. Akan redup di tahun ini, mungkin sedikit banyak akan ada perceraian. Balik lagi ke soal sio tadi itu, mungkin gempa yang terjadi yang terbaru ya di awal tahun ini, mungkin ada penjelasan tersendiri nggak sih Bang? Itu walaupun dari BMKG juga merupakan ini sebuah fenomena alam biasa ya, atau sudah terdeteksi mungkin. Ya, saya melihat itu memang sudah waktunya Bang ya untuk terjadi banyak musibah di Indonesia ini. Mungkin Bang, bisa dipanggil. Mungkin bisa lebih menjelaskan sahabat saya yang bernama Ijong ya. Ijong, mungkin beliau sudah ke sana ke lokasi gempa. Mungkin dia bisa menjelaskan lebih lanjut lagi Bang. Oh, langsung datang ke lokasi pada Iya. saat itu. Oh, ya, sebelahnya. Ya. Oke Bang Ijong, setelah penelusuran ya, baik secara fisik maupun gaib mungkin yang di sana, informasi apa aja sih yang didapat ketika melakukan satu, bisa dibilang ya, penelitian ya di sana ya, tentang gempa yang terjadi di Sumedang, karena lumayan cukup besar. Iya. Kalau ini secara hakikatnya mungkin emang udah qadarullah ya. Tapi kalau secara spiritual saya lihat emang sebelum ada gempa itu, saya cari narasumber di situ, banyak warga dan masyarakat yang sudah melihat tanda-tanda dari gempa tersebut. Nah, ada tanda-tanda waktu itu emang adanya sosok
sosok binatang cuma abstrak. Nah, ada keanehan aja waktu itu, ada tanda-tandanya. Artinya Bang Ijong sendiri sempat melakukan ETA atau astral travel Jackson sendiri di lokasi tersebut ya. Ya, Sempat melakukan perjalanan astral untuk menembus dimensi itu untuk melihat apa yang terjadi apa gimana, Bang? kebetulan aku cari info dan aku koordinasi dengan penunggu-penunggu yang di sana, sesepuh-sesepuh yang di Sumedang. Emang kebetulan aku asli keturunan dari Sumedang situ, dan aku di situ berkoordinasi dan berkomunikasi dengan beliau para sesepuh, dan ada pesan juga sih untuk warga sekitar dan emang untuk khusus untuk semua di Nusantara ini sebenarnya. Dan secara spiritual aku mendatangi Eyang dan sesepuh yang di situ yang namanya terkenal juga Eyang Jaya Perkasa. Eyang Jaya Perkasa itu aku berkomunikasi, dan emang beliau itu tidak suka yang bermotif batik. Sebenarnya itu simbolik. Yang bermotif batik itu yang seharusnya manusia itu punya hati yang lurus, hati yang tidak berburuk sangka, hati yang tidak ingin ini, ingin itu, dan ingin jahat atau apa. Jadi simbolik batik itu ya orang yang orang bisa disebut orang-orang rakus atau orang-orang yang tidak berbudi pekerti yang baik. Nah itu simboliknya. Jadi adanya gempa itu sebenarnya adalah dari kerumunan energi orang yang tidak lurus hidupnya. Jadi para leluhur khususnya Eyang Jaya Perkasa itu memberikan pesan untuk warga Jawa Barat atau yang ya lebih luasnya untuk Nusantara ini. Jadi untuk lebih hidup lebih lurus, jujur, amanah, bijaksana, dan untuk memanusiakan manusia, saling memuliakan. Kan di zaman sekarang ini banyaknya pembunuhan, ya, udah rusak itu akhlak manusia itu zaman sekarang. Itu udah jadi teguran. Maksudnya untuk meluruskan bukan batik ya, lebih kepada kotak-kotak gitu ya. Iya, mau kotak-kotakan. Kotak-kotakan diri gitu Iya. ya. Ya soalnya batik itu bukan dari baju, sebenarnya bukan baju tradisional kita tuh. Jadi seperti batik gitu. Jadi seperti ada corak. Yang selebihnya yang seharusnya manusia itu nggak usah ada coraknya. Kalau hati itu lurus aja. Nah itu sih yang aku terima pesan dari leluhur. Cuma itu aja. Kita saling memuliakan sesama makhluk, saling merangkul, saling mengasihani, dan menjadi sumber kasih sayang untuk semua makhluk di dunia ini. Itu aja pesannya yang aku dapatkan dari Sumedang. Bang, adanya gempa bumi kemarin itu maksudnya bisa dikatakan apakah itu salah satu ulah dari si manusianya sendiri nggak sih Bang? Iya kan tadi aku bilang tuh kayak gini, karena berkumpullah energi dari perbuatan, dari ucapan manusia-manusia yang tidak seharusnya diucapkan dan diperbuat. Itu jadi kumpulan energi negatif yang bisa menghancurkan. Jadi pada intinya Tuhan itu lautan kasih sayang, Rahman Rahim ya. Tuhan itu tidak pernah menghancurkan apa yang Dia ciptakan. Intinya ulah perbuatan manusianya itu yang menghancurkan itu. Seperti adanya gempa, kecelakaan ini itu. Jadi para leluhur menghimbau agar kita untuk saling memuliakan. Intinya itu aja. Oke. Bang, seperti kita tahu ya Bang Roy, juga awal gempa itu terjadi itu bukan di awal tahun, tapi sebelumnya kan Pelabuhan Ratu. Setelah Pelabuhan Ratu, Sumedang tepat jam 11:30 kalau tidak salah ya. Nah, apakah ini menandakan bahwa alam sudah mulai bergerak karena bisa dibilang ulah atau dosa dari para manusia itu sendiri gitu. Dalam arti kata memeringati atau
ngasih tahu udah cukup atau gimana Bang? Ya sebenarnya gini, ketika itu pertanda bahwa kita harus jadi lebih baik lagi, menjadi akhlakul karimah, ini seperti itu. Tapi dibalik itu semua itu ada kebaikannya juga. Kita tidak boleh suzon dari hal buruk itu juga ada kebaikannya juga. Contoh misalkan kalau ada gunung meletus, nah ketika si laharnya itu menjadi menyuburkan tanah yang ada di sekitar itu ada baiknya juga. Itu seperti itu. Bang, ini kan bisa dikatakan di awal tahun ini juga sudah ada beberapa tragedi ya, salah satunya yang kecelakaan kereta pada hari ini gitu ya Bang. Mungkin kalau dari penerawangan Kacamata Abang ini ke depannya gitu, mungkin akan ada apa lagi sih, maksudnya khususnya di Indonesia ini, mungkin apakah ada bencana alam seperti gunung meletus atau seperti apa mungkin ke depannya di Indonesia ini? Kalau saya lebih melihat kepada data yang ada. Data itu bisa dibilang goib ya, dari goib. Saya baca itu data-data yang bakal bermunculan musibah-musibah yang ada di negeri kita ini. Selain alam dan banyak juga kayak kriminalitas terus dan yang lainnya, yang terutama alam mungkin ya yang aku baca nanti di pertengahan tahun ini bakal ada bencana alam, longsor di suatu daerah di Jawa Tengah. Di pertengahan tahun itu aku lihat data itu ada di pertengahan tahun sekarang. Oke. Tahun 2024 Itu letaknya di daerah Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. mungkin akan mengakibatkan korban Banyak korban. Nah sebenarnya data-data itu emang leluhur pun sudah pada tahu ya, leluhur di Nusantara ini. Makanya para leluhur juga menghimbau untuk ke semua umat ya, terutama di Nusantara ini untuk lebih berakhlakul karimah. Kita saling memuliakan sesama makhluk, yang terutama memuliakan sesama manusia gitu. Oke, Bang, selain gempa bumi juga mungkin kalau untuk di perairannya di Indonesia sendiri mungkin ada nggak sih maksudnya fenomena tsunami kah atau seperti apa? Banjir Kedepannya, atau atau banjir atau seperti apa Bang? Kalau dari penerawangan dari Bang. Ya, kalau yang seperti itu ada fenomena ntar bakal ada gempa di laut, mungkin berpotensi tsunami. Nanti itu ada di penghujung. Itu yang aku baca. Data itu yang aku baca. Kawasan mana? Mungkin laut. Jawa Barat Jawa Barat. kah? Jawa Barat Coba. berpotensi tsunami ya Bang? Ya. Berarti potensi bencana itu lebih banyak di daerah Jawa Barat atau bagaimana? Atau Pulau menyeluruh Jawa. di seluruh Nusantara? Yang pasti Pulau Jawa. Pulau Jawa Pulau aja. Jawa. Oke, Bang Roy, soal hiruk pikuknya tadi Abang sempat membahas adanya kejadian huru hara nih. Nah, mungkin terkait apa sih Bang? Apa karena suhu politik itu Suhu politik sendiri? Bang, yang pasti suhu politik akan ada huru hara nantinya. Huru haranya mungkin bentuknya seperti apa Bang? Maksudnya Ya mungkin ada seperti demo bentrok lah seperti itu ya, huru hara tersebut gitu. Tapi kalau abang bilang ini kan kita juga akan menyambut di 2024 ini ya pesta akbarnya rakyat ya, maksudnya pemilu ini. Iya. Apakah itu
salah satu pengaruh juga yang akhirnya membuat alam ini bergerak gitu dalam tanda kutip. Bisa Bang. Karena ya dengan adanya seperti ini kan ada huru hara itu nanti. Gitu. Berarti memang ada kaitan ke sana Bang ya? Iya, di untuk politik saat ini Bang ya, ada kaitan ke sana saya lihat. Mengakibatkan korban jiwa juga nggak sih bang? Mungkin. Pasti ada Bang, itu pasti ada. Oke. Pasca pilpres atau apa bang adanya kejadian itu Atau karena mungkin suhunya lagi panas? Sesudah nih Bang. sesudah baru akan ada? Iya, Atau mungkin itu terkait dengan tidak terimanya satu calon yang akhirnya naik dan calon yang lain tidak terima atau gimana Bang? itu bisa jadi Bang. Oh, Itu bisa saja terjadi. oke. Nah itu adanya titiknya di Jakarta kah atau ada beberapa wilayah di Indonesia yang akan terjadi Ada hal beberapa wilayah. semacam itu? Ada beberapa wilayah tapi memang pusatnya pasti di Jakarta ya akan berkumpulnya nanti. Tapi akankah parah Bang, maksudnya dalam arti kata terjadi seperti di tahun 97? Tidak seperti itu Bang. Tidak. Tidak seperti itu. Tidak separah itu Enggak, berarti. tidak. Karena ada huru hara akan ada keributan ya seperti biasa lah. Menarik dari tadi kayak abang sendiri langsung meneliti di lokasi soal apa gempa, dan banyak leluhur juga menyampaikan pesan. Sebenarnya Bang Roy sendiri ini apa sih misinya sampai menyampaikan sebegitu ke masyarakat? Jadi gini Bang, saya kebetulan aktif di YouTube juga untuk mencari sejarah-sejarah misteri yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Kita main itu memasukkan arwah ke badan manusia yang pernah kerasukan Bang. Inti saya membuat seperti itu banyak sekali. Beberapa pulau Jawa saya datangi, contoh seperti Sumur ya Bang ya. Katanya Sumur ini keramat untuk buka aura bla 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 gitu ya. Gitu kita main dengan mediator masyarakat setempat, hanya perairan sawah gitu. Jadi Artinya ada unsur penipuan. iya, saya membuat YouTube ini biar masyarakat tidak dibodohi oleh oknum-oknum tersebut gitu. Contoh, banyak sekali yang menggandakan uang. Ya kan? Sekarang secara logika, kita menggunakan logika kita. Kalau masalah dia bisa membuat orang kaya, kenapa nggak diri dia sendiri membuat kaya dulu, baru orang lain? Itu logika kita gunakan. Jadi kalau saya sih mendapatkan seperti ini dari guru saya ini, kita memakai logika dulu. Jangan di semuanya kita hubungi dengan gaib. Gitu. Jadi kita gunakan logika kita. Kasihan banyak sekali saya lihat mereka datang ke paranormal yang ketipu segala macam gitu ya. Nah, itu kan dengan sugesti paranormal mereka sendiri kan gitu. Untuk mensugesti pasien-pasien tersebut hingga mau mengeluarkan uang segitu banyak. Gitu. Artinya di sini misi abang tuh membersihkan nama seorang paranormal Iya. dari hal-hal yang berbau penipuan, pencabulan dan segala macam. Iya, benar. Kenapa saya ada juga di YouTube saya itu membahas masalah oknum dukun cabul gitu, bilang oknum, karena saya ada teman saya antar ke sana lalu digitui Bang. Gitu. Nah, itu langsung kita bahas bersama narasumbernya langsung di YouTube saya di Rajal Channel untuk membahas itu, karena kita harus ada narasumber dan bukti yang akurat Bang. Apakah ini juga berkaitan dengan dalam arti kata tadi seperti leluhur bilang mengembalikan fitrahnya manusia ya, maksudnya untuk berhati lurus atau bagaimana? Ya, intinya saya buat seperti ini Bang, biar masyarakat tidak mudah dibodohi atau percaya sama oknum-oknum seperti itu Bang. Kasihan uang gitu, sampai ketipu berapa puluh jutaan. Nah, makanya saya berjalan untuk memutar Pulau Jawa untuk mencari sejarah-sejarah yang sesungguhnya dengan izin Allah gitu. Karena saya hanya manusia biasa yang ingin mengetahui sejarah yang ada di Pulau Jawa itu. Oke, terakhir mungkin edukasi buat masyarakat seperti apa sih
yang dari ingin hasil disampaikan. penerawangan Bang Roy dan Ijong. Ijong dulu boleh edukasinya. Edukasinya di apapun dan semua yang terjadi di negeri kita ini itu pertanda bahwa kita harus kembali, kita harus bisa mengembalikan yang disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembalikan kepada Tuhan, semuanya pasrah. Jangan sampai kita itu saling menyikut, saling memukul, saling membunuh antar sesama. Jadi intinya kita harus hablum minanas, sebelum hablum minanas itu hablum minanas, hubungan manusia dan kemanusiaannya, bukan hubungan manusia dan manusia, tapi hubungan manusia dan kemanusiaannya. Nah, fitrahnya manusia itu seperti itu. Nah, pesan-pesannya, jadilah manusia paripurna yang senantiasa dekat dengan yang maha kuasa. Kalau dari Bang Ran? Kalau dari saya sih berhati-hatilah untuk melangkah untuk berobat segala macam. Banyak sekali di luar sana yang mengaku-ngaku orang bisa gitu Bang ya. Ternyata dia hanya untuk manfaati uang saja, itu berhati-hati seperti itu. Kasihan masyarakat sudah sakit, tertimpa musibah, malah dimanfaati oleh oknum-oknum tersebut gitu. Nah, itu saya jangan sampai ibaratnya banyak sekali masyarakat yang tertipu oleh itu. Untuk menghindari berita hoak-hoak di luaran terkait lagi panasnya suhu politik, mungkin pesan edukasinya apa Bang dari Bang Roy? Ya, edukasinya jangan mudah terpancing dengan omongan orang untuk provokator ya, untuk bisa melalui keributan. Itu pasti banyak Bang. Gitu. Provokator saat ini untuk memancing keributan yang untuk di politik ini.